Oke, jadi selamat datang di tutorial keempat kalkulus lanjut ya. Kita ada 3 tutorial, tutorial keempat, 5, dan 6. Seharusnya sekarang itu membahas integral, terus tutorial berikutnya itu membahas tentang fungsi gamma, fungsi beta dan gamma, terus berikutnya itu mempersiapkan ujian akhir semester. Jadi H-1 sebelum ujian itu akan ada tutorial. Nah, untuk tutorial berikutnya itu antara minggu ke-6 atau minggu ke-7. Jadi kalau misalnya minggu ke-7-nya itu ada kuis misalnya, materinya udah habis, dan minggu ke-7-nya kuis, maka kita akan tutorial di minggu ke-6. Namun apabila materinya belum habis dan di minggu ke-7 itu dibahas materi, maka kemungkinan akan tutorial di minggu ke-7. Jadi tergantung situasi kondisi aja. Nah, apabila kalian nanti membuka drive-nya, oke, kalian jelas memiliki akses drive ini ya. Nanti kalau ada yang belum punya, nanti aku kirimkan ulang. Di sini ada rekamannya sudah, terus di sini aku mengupload soal UAS. Nah, ini yang UAS diketik ulang dan sudah dijadikan satu. Nah, kalau kita analisis dari ujian tahun-tahun sebelumnya, maka yang dikeluarkan di awal itu masihlah deret. Jadi seperti 16, 17, 18, 19, 20 itu ada deret. 21 juga, oke, 21 yang tidak ada deret ya. Oke, 21 tidak ada deret. Jadi dari tahun lalu, hanya tahun lalu yang tidak ada deret. Tahun-tahun sebelumnya ada deret. Nah, biasanya deret yang keluar antara alternating series, jadi yang berganti tanda ada -1 pangkatnya, atau yang gitu, deret pangkat ya. Jadi ada bentuk X pangkat N-nya atau yang seperti ini. Seperti soal nomor 2B, atau seperti soal berikutnya yang nomor ini. Ini ya, ada X-2 pangkat N. Nah, apabila kalian lupa dengan materi ini, itu akan nanti direview ulang, dijelaskan ulang pada saat persiapan ujian, gitu. Namun sekarang kita hanya akan fokus ke materi integral. Oke, di sini kita mulai dengan integral. Nah, integral secara umum ada dua topik utama, yaitu integral Darboux, dan juga integral Riemann ya. Nah, yang terlebih dahulu dipelajari adalah partisi. Partisi ini penting, jadi diberikan A, B itu bilangan real, dengan A itu lebih kecil dari B, nah kita punya yang namanya interval tertutup. Selanjutnya himpunan berhingga P, yaitu X0, X1, X2, dan Xn, itu subset dari AB disebut partisi pada AB jika memenuhi ini. Jadi yang paling kecil itu nilainya sama dengan A, yang paling besar nilainya sama dengan B. Sedangkan sisanya itu berada di antara A dan B. Nah, terus oleh partisi P pada AB, interval AB itu terbagi menjadi n subinterval. Jadi kalau ini ada X0 sampai ada Xn, maka nanti dia terbagi menjadi n subinterval. Sebagai contoh, misalkan seperti ini nih. Ini aku punya bilangan 1, ini punya bilangan 2, terus ini ada, ini sama dengan X0, ini sama dengan Xn. Gitu. Nah, misalkan aku punya ini X1, ini X2, dan seterusnya. Misalkan ini aku X5 aja deh. Terus ini X3, ini X4 ya. Maka dia akan terbagi menjadi 5 subinterval yang aku warnai merah ini. Ini interval pertama, ini interval kedua, ketiga, keempat, dan kelima, begitu. Nah, pertanyaanku, apakah ini partisi? Misalkan aku punya ini ya, 0,1, terus aku pilih P-nya itu sama dengan 1 kurangi 1/n, n elemen n. Oke, kalau ini dicacah nilainya adalah seperti ini. Union 1 ya. Jadi nilainya adalah 0, terus 1 kurang setengah, 1 kurang setengah itu setengah, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya ya. Terus digabung dengan 1. Oke, ada yang bisa jawab ini kira-kira partisi atau bukan? Ini ada yang mau berpendapat? Oke, nah kalian itu harus paham konsep partisi secara baik. Jadi partisi itu adalah himpunan berhingga.
Jadi yang perlu diingat, ditekankan adalah dia himpunan berhingga. Nah, jadi kalau kalian perhatikan himpunan yang aku pilih barusan, ini tidak berhingga, dia tak berhingga. Jadi dia bukan merupakan partisi. Oke, dengan demikian itu bukan contoh partisi. Oke, berikutnya diberikan partisi P, terus kita definisikan delta IX, yaitu nilai dari XI kurangi X1 min 1. XI min 1. Sebagai contoh berarti X1 itu E delta X. Delta 1X itu kayak gini. Berarti delta 1X itu namanya adalah X1 kurangi X0, terus delta 2X itu X2 kurangi X1, dan seterusnya. Misalkan X5, delta 5X, itu X5 kurangi X4, dan seterusnya. Gitu. Gampangnya adalah suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Partisi ke N kurangi partisi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya norma partisi. Norma partisi didefinisikan sebagai nilai maksimum dari delta IX gitu. Nah, ini diberikan 3 contoh. Misalnya aku punya partisi dari interval min 1,5 ya, ada 3 partisi P, Q, dan R. Nah, T ini bukan partisi. Dia berhingga tetapi tidak ada angka 5-nya. Oke, tidak ada angka 5-nya berarti dia bukan partisi. Nah, jadi harus diawali dengan min 1, diakhiri dengan 5. Itu penting, dan dia harus berhingga. Nah, dapat kalian cari bahwa nilai dari norma P itu 3, norma Q itu 1, norma R itu 5/2. Caranya gampang, kalian cari aja selisih-selisihnya, terus cari nilai maksimumnya. Ini 3, ini 2, ini 1 ya. Maksimumnya jelas 3. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa mencari nilai norma dari Q. Nah, selanjutnya di sini definisi lebih halus jika P itu subset Q. Jadi P itu lebih halus apabila partisinya lebih banyak. Oke, Q dikatakan lebih halus ya. Q dikatakan lebih halus jika Q lebih banyak. Jadi bukan P lebih halus. Jadi partisi Q harus lebih banyak. Nah, selanjutnya kita punya definisi jadi jumlahan Riemann. Nah, ini penting. Jadi kalau kita punya fungsi dari interval tertutup AB ke R dan partisi P dari X0, X1, dan seterusnya sampai Xn pada AB. Nah, untuk setiap I, itu 1, 2, sampai N, itu didefinisikan MI itu sebagai infimum dari Fx. X-nya itu berada pada interval partisi ke I. Gitu. Terus M kapital I itu didefinisikan sebagai suprimum. Oke. Nah, karena fungsinya terbatas, jelas infimum sama suprimumnya ada ya. Oke, terus kita punya juga definisi dari jumlahan Riemann bawah dan jumlahan Riemann atas. Nah, jumlahan Riemann bawah itu mengalihkan nilai MI yang kecil. Sedangkan Riemann atas itu mengalihkan M kapital dengan delta IX. Nah, itu dijumlahkan semuanya, maka itu dinamakan sebagai jumlahan Riemann. Nah, kalau secara geometris gimana? Ini bentuknya ya. Misalkan ini Fx, terus di sini intervalnya dari A, terus ini B. Nah, kalau misalnya kita partisi seperti ini, misalkan, oke ini misalkan delta IX gitu, nah maka jumlahan Riemann bawahnya itu yang ini. Ini dinamakan dengan LPF. Nah, bagaimana dengan UPF? Kalau UPF itu yang ada ininya. Kalau UPF itu ditambah yang ini. Oke, jadi cara ngelihatnya itu, kalau LPF itu dipilih yang, jadi dari sini, dari garis yang ini, tuh, dari garis yang ini itu, oke, dipilih yang paling kecil. Nah, ini yang paling kecil, oke, dibuat kotak. Nah, dibuat kotak, terus luasan daerahnya itu partisinya terus dijumlahin. Nah, itu kalian bakal mendapatkan LPF. Sedangkan UPF ya yang lebih besar, yang ini. Secara geometris seperti itu. Oke, mereka tidak selalu bernilai sama partisi. Nah, di sini kita punya teorema kesamaan ya. Diberikan sebarang fungsi terbatas f dari AB ke R, terus kalian punya partisi P. Nah, terus kita punya nilai M itu sebagai nilai infimum dari Fx, X elemen AB, dan M kapital itu sebagai suprimumnya.
Maka kita punya bahwa hasil kali M dikalikan B min A. Nah, kalau ini geometrisnya gimana? Geometrisnya kayak gini. Misalkan intervalnya seperti ini, sama juga. Maka M kali BA itu yang ini. Ini. Sedangkan M dikali BA yang lebih besar yang ini. Ini yang lebih besar itu. Oke. Ini menjadi yang ini, sedangkan ini menjadi yang ini. Terus LPF-nya itu yang mana? LPF itu yang partisi-partisi yang di tengahnya. Gitu. Oke, karena partisi itu lebih halus, jelas dia lebih besar nilainya. Oke, dengan demikian kita punya M kecil kali B min A itu kurang dari sama dengan LPF, kurang dari sama dengan UPF, kurang dari M kapital kali B min A. Nah, dengan menggunakan teorema sebelumnya kita bisa punya ini juga, bahwa apabila P itu subset Q, artinya Q itu lebih halus, maka nilai dari jumlahan LPF, itu kurang dari LQF, karena lebih halus. Kalau lebih halus, maka dia seharusnya lebih banyak. Tapi nilai upper-nya itu lebih kecil. Oke, UQF itu kurang dari sama dengan UPF. Gitu. Oke, selanjutnya kita punya teorema bahwa nilai lower kurang dari sama dengan nilai upper untuk setiap P, I. Itu sebuah partisi gitu. Nah, ini penjelasannya ya. Di dia terbatas, ini terbatasnya. Nah, untuk terbatas ini untuk mendefinisikan integral Darboux. Nah, ini dia definisi dari, ini definisi integral bawah dulu, integral atas. Nanti integral Darboux itu ketika kedua nilai integral berikut sama. Nah, kalau integral bawah itu dinotasikan dengan bentuk seperti ini, jadi integral A, B. Nah, di bawahnya ada seperti ini. Kalau atas ya sama juga, mana nanti di atasnya yang ada seperti ini, fx dx. Nah, kalau integral bawah itu nilainya adalah sama dengan suprimum dari partisi P LPF ya, dengan P itu setiap partisi pada AB gitu. Sedangkan kalau integral atas itu sama dengan infimum dari UPF, P itu partisi pada AB. Seperti itu. Nah, mencari ini nanti kalian akan paham kalau kalian sudah sering latihan, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Jadi kalau kalian diminta untuk mencari ini dan mencari ini itu tidak mudah. Karena partisi P-nya sebarang. Bukan diberikan ya. Nah, selanjutnya kita punya kesamaan ya, bahwa integral bawah itu selalu kurang dari sama dengan integral atas. Integral atas selalu lebih besar. Nah integral Darboux itu terjadi, fungsi f dikatakan terintegral Darboux apabila kersamaannya terpenuhi. Jadi kalau integral bawah sama dengan integral atas, maka fungsi tersebut disebut sebagai fungsi terintegral Darboux. Dalam hal f terintegral Darboux pada AB, nilai integral f pada AB ditulis sebagai ini. Jadi nggak ada strip bawahnya, nggak ada juga strip di atasnya. Cukup ditulis seperti ini. Didefinisikan sebagai nilai dari integral bawah atau integral atas. Mereka kan nilainya sama, jadi bisa pilih salah satu. Nah, ini kita punya contoh. Diketahui K itu, nah jadi ini fungsi konstan ya. Ini fungsi konstan. Kita ingin membuktikan, misalnya kalian kalau gambar seperti ini interval AB ya. Terus ini nilainya K. Terus kalian diminta untuk mencari luasannya ini dengan menggunakan partisi di bawah dan partisi di atas. Kalau partisi di bawah dan partisi di atas sebenarnya nilai ininya selalu sama, yaitu nilai dari ini, yaitu K dikali B min A, di sini juga K kali B min A. Karena kenapa? Karena di sini kalau kalian perhatikan nilai fx-nya, nanti ini konstan ya. Nilainya ini. Dan nilainya ini. Nah, ini selalu nilainya K, dan ini juga selalu nilainya K. Maka nilai LPF bakal sama dengan nilai UPF. Itulah alasan kenapa mereka nilainya sama. Itu fungsi konstan itu sangat mudah. Dan yang tadi ini, dengan demikian karena nilainya sama, maka fungsi f terintegral Darboux. Jadi fungsi konstan itu pasti terintegral Darboux. Nah, contoh yang tidak terintegral Darboux itu seperti ini. Kalau kalian diminta untuk mencari contoh,
fungsi yang tidak terintegral darbox itu fungsi yang discontinue di tak hingga titik. Kalau kalian perhatikan, kalau misalkan fungsi fx itu 1 ketika x rasional dan 0 ketika x irasional, fungsinya bentuknya seperti ini nih. Ini 0,1, misalkan. Maka dia nilainya antara 1 atau 0 terus. Nah, tapi sayangnya ini tidak continue dia. Oke, dia putus-putus. Oke, tapi karena dia rapat nanti kelihatan dia continue. Oke, padahal tidak. Nah, kalau kalian cari LPF-nya, ini LPF itu kan sebagai sigma MI kali delta IX ya. Nah, MI-nya ini akan selalu bernilai 0, begitu. Nah, perhatikan ini akan selalu bernilai 0. Sedangkan UPF itu didefinisikan sebagai sigma MI delta IX. Oke, sedangkan MI-nya ini akan selalu bernilai 1. Berarti ini delta IX, begitu. Nah, jumlahan delta IX itu berarti panjang intervalnya 1. Oke, bagaimana kalau aku ganti panjang intervalnya ini dengan 5 begitu? Maka ini bakal menjadi 5. Bagaimana kalau aku ganti ini dengan 6? Maka ini hasilnya adalah 5 dikali 6. Itu 30. Oke. Jadi sangat mudah untuk membuat nilai UPF itu semakin besar. Nah, itu ada di contoh biasanya soal tugas kelas 11 itu diminta untuk mencari contoh seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami contoh soal yang contoh fungsi yang terintegral darbox dan yang tidak terintegral darbox, nah kita di sini perlu menyelidiki apakah suatu fungsi itu terintegral darbox. Jadi kalau kalian diberikan fungsi, kalian bisa menentukan apakah dia terintegral darbox atau tidak. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4. Pertama, mengambil sembarang partisi P. Ingat ya, P-nya itu sembarang partisi. Terus menghitung LPF dan UPF. Oke, nah kalau menghitung LPF, UPF itu cukup mudah. Tapi menghitung integral atas, integral bawah itu cukup sulit. Sehingga itu tidak mudah. Oke. Kalau mengecek kesamaannya, kalau kan tinggal kalian lihat kira-kira sama atau enggak dia. Nah, rupanya itu mudah. Nah, kondisi ketiga ini menyebabkan langkah ini itu tidak cukup populer digunakan untuk ujian gitu. Nah, hal yang digunakan untuk ujian biasanya yang ini, teorema berikut. Ini sering digunakan untuk ujian. Oke. Misalkan fungsi f terintegral darbox pada AB jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat partisi B itu pada AB sehingga UPF kurang LPF itu kurang dari epsilon. Kalau kita punya definisi limit kan untuk setiap epsilon terdapat delta. Kalau ini beda, untuk setiap epsilon terdapat partisi P. Sedemikian sehingga nanti selisihnya ini itu kurang dari epsilon. Nah, di sini nggak perlu ada nilai mutlak karena U ini pasti lebih dari 0 ya, karena nilai dari U itu selalu lebih besar dari nilai dari L gitu. Sehingga ini tidak perlu. Tidak perlu ada nilai mutlaknya begitu. Nah, selanjutnya kita juga punya teorema yang mungkin digunakan, mungkin tidak juga. Lebih populer teorema yang di atasnya. Jadi diberikan fungsi terbatas f dari interval tertutup AB ke R. Oke, jika terdapat barisan partisi. Oke, jadi kalian punya ini isinya itu adalah P1, P2, terus P3 dan seterusnya. Nah, P-nya ini berupa himpunan, ini himpunan, ini juga himpunan, ini himpunan. Nah, sebenarnya barisan partisi itu tidak umum dipelajari oleh kalian gitu. Karena kan kita belajarnya biasanya barisan bilangan real. Barisan partisi itu beda. Oke. Sifat-sifat di real itu kita tidak punya nanti. Nah, di sini kita punya contoh gitu. Nah, sebenarnya ini fungsi ini terintegral darbox ya. Kita ingin Nah, di sini kita menggunakan ini, yaitu selisih antara UPF dan LPF-nya. Dan kita buktikan dia kurang dari epsilon. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan partisinya, kan? Gampangnya seperti ini. Jadi, kalau kalian gambar, ya nilainya itu 1, terus nilainya itu 4, nilainya itu min 1. Oke, kalau ada sama dengan, dia dipilih sebagai 0 itu dipilih,
2 itu dipilih. Oke. Nah, tapi karena 2 itu batas, maka kita pilih juga yang berada di batasnya ini, batas bawahnya. Nah, batas bawahnya kita pilih 2 plus A. Di ini, tunggu bentar. Jadi kalau aku ulang, jadi nolnya ini batas yang paling awal, terus di himpunan pertama 2 juga batas. Nah, tapi di himpunan kedua, 2 itu bukan suprimumnya ya. Kita pilih yang agak yang masuk ke himpunan ini. Tuh. Oke, bilangan di sini kan lebih dari 2 ya, berarti kita pilih 2 plus H gitu. Untuk suatu H yang sangat kecil. H ini sangat kecil ya, bayangkan dia sangat kecil. Oke, walaupun nanti di jawaban kalian tidak boleh menuliskan sangat kecil. Nanti menggunakan epsilon nanti. Terus 3 dipilih. Oke, 3 min H dipilih. Terus 3 min H sebenarnya nggak harus dipilih ya. Yang dipilih itu 3, yang ini nggak wajib dipilih, 3 min H itu tidak wajib dipilih. Yang wajib dipilih itu 3, terus sama 3 plus H dari sini, terus sama 4 begitu. Jadi 3 min H di sini nggak wajib dipilih. Boleh dipilih atau tidak? Boleh ya. Semakin halus partisi semakin baik. Namun kalau semakin halus partisi, berarti kan himpunannya semakin banyak. Anggota-anggota himpunannya semakin banyak. Nah, semakin sulit nanti kalian menghitung. Oke. Nah, terus setelah itu kalian cari di sini nilai dari M1 dan M2-nya. M1 berarti nilainya itu pada himpunan ini ya. Ini berarti X0, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, ini X6. Oke, sampai M0. Nah, sedangkan MI itu nilai dari maksimum Fx, X-nya itu elemen dari 0,2. Oke, kalau kalian punya interval 0,2 kan maksimumnya 1 ya. Minimumnya juga 1. Nah, yang berbeda itu hanya di batas-batasnya. Yaitu adalah ketika 2,2 plus H sama 3,3 plus H. Jadi kira-kira berbedanya itu di bagian 5 itu berbeda. Oke. Nah, makanya tadi kenapa aku bilang bahwa X3 itu tidak perlu. Ini tidak perlu. Karena walaupun dia di batas, rupanya selisihnya 0. Ini selisihnya 0. Jadi sebenarnya dia tidak perlu-perlu amat begitu. Oke. Nah, setelah kalian memperoleh nilai dari M kapital dan juga M kecil, kalian cari nilai dari delta IX-nya. Oke, delta IX. Nah, di sini delta IX itu adalah selisih dari ini. Ini 2, ini H, terus ini adalah 1 min 2H, terus ini diselisihkan, ini adalah H, terus ini juga H, terus ini adalah 1 plus H, 1 min H ya. Nah, terus kalian tinggal kalikan. Oke, nah di sini kalian tidak milih H-nya itu belakangan, bukan sekarang. Nah, pertama kalian proses dulu sehingga di sini kalian punya, di sini kalian punya 8H dulu nih. 8H. Kita ingin agar dia kurang dari epsilon. Maka H-nya harus kurang dari epsilon per 8. Oke. Karena hanya harus kurang dari epsilon per 8, kita pilih H-nya itu adalah epsilon per 9. Epsilon per 9 kan kurang dari epsilon per 8. Nah, makanya di sini dipilih antara minimal epsilon per 9,1. Nah, ada minimal epsilon per 9, sepertiga. Nah, ada yang tahu kenapa harus ada sepertiganya? Ada yang tahu tidak? Kenapa harus ada sepertiganya? Ada yang tahu? Boleh dijelaskan nggak, Mas? Dijelaskan apa? Kenapa ada sepertiganya? Iya. Oke. Nah, partisi itu kan mereka harus urut ya. Ini harus lebih kecil kayak gini. Oke. Jadi kalau H-nya itu H
H-nya boleh 3 nggak? Nggak boleh hanya 3. Karena kalau hanya 3, di sini bakal jadi 5, di sini bakal jadi 0. Padahal partisi itu syaratnya tadi waktu kita belajar di awal, partisi itu harus dia turun seperti ini. Harus makin lama makin besar begitu. Ya, atau enggak ke kirinya itu makin lama makin kecil. Dengan demikian, di sini kita memilih suatu H, nggak harus sepertiga. Oke, 1 boleh nggak? Kalau kita cek 1, 2 plus 1, di sini 3 min 1. Oh, nggak boleh, masih nggak boleh nih. Setengah boleh nggak? 2 plus setengah, 3 min setengah. Oh, setengah nggak boleh. Coba sepertiga, boleh nggak sepertiga? Kalau sepertiga, partisinya akan menjadi ini. 0, 2, 2 sepertiga, terus 2, 2 per 3, 3, 3 sepertiga, 4. Nah, ini boleh nih. Maka sepertiga boleh. Seperempat boleh tidak? Boleh. Seperlima boleh? Boleh. Seperenam boleh ya. Semakin kecil semakin boleh. Tapi setengah dan 1 itu tidak boleh. Berdasarkan pengambilan partisi ini. Dia harus ada nilai minimal. Oke, karena dia harus kurang dari, jadi nilainya itu harus, jadi H itu harus kurang dari epsilon per 9, H itu harus kurang dari sepertiga. Nah, maka kita simpulkan bahwa H itu dipilih minimum dari epsilon per 9,43. Apakah boleh diganti? Ini boleh aja diganti dengan ini. Minimum epsilon per 16 seperempat boleh. Karena epsilon per 10 itu lebih kecil, seperempat juga lebih kecil. Seperti itu diperboleh. Jadi semakin kecil semakin bagus. Biasanya aku mengambil kelipatan 2 ya. Yang ada angka 2, 4, 8, 16 ya. Berarti kemungkinan aku bakal milihnya epsilon per 16 sama seperempat begitu. Agar lebih cantik. Oke, demikian kalian bakal mendapatkan ini kurang dari epsilon. Jadi F terintegral Darboux pada 0,4 ya. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis fungsi yang terintegral Darboux. Jadi kalau kalian nanti diberikan soal, terus soal itu memenuhi kondisi-kondisi ini, kalian langsung bisa saja klaim bahwa itu terintegral Darboux. Tapi biasanya kalau ujian itu tidak diberikan istimewa. Sebagai contoh ini, buktikan fx sama dengan x elemen 0,1 itu terintegral Darboux. Darboux ini kemungkinan nggak dikeluarkan karena F-nya kontinu. Nanti kalian bisa gunakan teorema ini. Gitu. Nah, jadi biasanya fungsi-fungsi yang diberikan nanti fungsi-fungsi yang diskontinu. Nah, terus di sini kita punya, oke, ini ada typo. Ini seharusnya A, B ya. A-nya seharusnya bentuknya ini. Seperti ini seharusnya. Oke, fungsi F dari A, B ke R itu kita punya definisi naik monoton, turun monoton. Naik monoton apabila kita punya X1 kurang dari X2, berlaku Fx1 kurang dari Fx2. Itu disebut sebagai naik monoton. Jadi fungsi naik monoton contohnya ini ya. Jadi semakin besar nilai X, semakin besar juga nilai Fx-nya. Jadi ini X2, ini Fx2. X1-nya itu di sini. Ini X1, ini Fx1. Jadi X1 kurang dari X2, Fx1 juga kurang dari Fx2. Nah, bagaimana kalau kebalikannya turun monoton? Kalau turun monoton ya tinggal dibalik tandanya. Fx1 lebih dari sama dengan Fx2. Dikatakan monoton apabila dia turun monoton atau naik monoton ya. Salah satu saja. Enggak ada keduanya. Oke, apakah ada fungsi yang tidak naik dan tidak turun? Ada ya. Ini fungsi yang tidak naik, tidak turun. Ya. Fungsi sinus contohnya ini tidak naik. Ini juga tidak turun ya. Bukan fungsi naik turun ya. Fungsi yang tidak naik, tidak turun. Itu contoh fungsi. Oke, kita juga punya fungsi apabila fungsinya. Nah, ini yang sering dijadikan soal ujian kalau kalian lihat tadi ya. Yang ini, UAS. Lihat. Oke, kalau kalian lihat soal nomor soal nomor berapa? Ini continue ya, ini continue. Oke, tahun 2020 soal nomor 2.
2019 nomor 3. Terus soal nomor 2018 nomor 2. Jadi monoton itu sering. Dan sebelum-sebelumnya juga ada. Oke, jadi monoton itu sering keluar di ujian. Jadi nanti kalian coba ingat cara pembuktiannya. Nanti kita coba juga cara membuktikannya seperti apa. Nah, sifat-sifatnya di sini di sini yang tadi aku jelaskan itu adalah ini yang aku jelaskan itu adalah beberapa jenis fungsi yang terintegral Darbox. Jadi kalian ingat jenisnya. Yang pertama itu adalah dia kontinu, terus kalau dia monoton, kontinu kecuali di berhingga titik, terus kalau dia fungsi komposisi dari suatu fungsi kontinu, oke, terus ini. Nah, itu jadi ada cuma 4 jenis. Nah, sedangkan kita punya sifat-sifat lainnya. Integral A sampai B, alpha F itu didefinisikan sebagai ini. Oke, terus ini F tambah G didefinisikan sebagai ini. Terus kita juga punya kesamaan, jadi kalau fungsi F-nya itu selalu bernilai positif, maka integralnya juga positif ya. Kalau fungsinya selalu bernilai negatif, maka integralnya juga bernilai kurang dari sama dengan 0. Gitu. Terus kita punya akibat, kalau F itu lebih kecil dari G, maka nilai dari integral F selalu kurang dari integral G. Seperti itu. Di sini juga kita bisa pecah ya, sama seperti di kalkulus biasanya. Kalau integral dari A sampai B itu dapat dipecah menjadi A sampai C, C sampai B. Oke, terus kita punya teorema bahwa kalau fungsinya terintegral Darbox pada AB, terus CD itu subset dari interval AB, maka F juga terintegral Darbox pada CD. Jadi kalau dia terintegral pada ini, misalkan AB-nya ini, maka kalau kita hanya ambil subsetnya yang kecil, maka juga terintegral Darbox. Begitu. Ini juga sama ya. Berdasarkan teorema terdahulu, kalian punya teorema ini. Jadi apabila dia terintegral Darbox pada AB, terus C itu elemen dari AB, maka kita bisa pecah dia terintegral Darbox pada AC dan juga CB. Oke. Integral Riemann sudah dibahas atau belum sama Pak Ato? Oke, jelas, Mas. Terus sepertinya belum. Oke, karena belum berarti ini nanti kita belakangan ya. Ada beberapa berarti yang kita tidak akan bahas. Oke, kita akan mulai dari ini. Oke. Soal nomor 2 ini kita coba list soalnya ini. Ini soal tugas. Ini tugas. Oke, mungkin aku konfirmasi 2 dan 3 benar tugas kalian. Sudah dikumpul atau belum? Karena kalau belum dikumpul, aku tidak boleh membahasnya. Oke, udah ya. Nah, sebelum itu kita akan membiasakan diri menggunakan epsilon. Kita akan menjawab soal nomor 1. Oke, sebelum itu aku izin stop sharing bentar ya. Oke, terus oke, nanti soal UAS-nya kalian coba-coba ya. Kita ke sini dulu, ke sana. Oke, kita punya fungsi dari 0 ke 1 ke R dengan definisi fx sama dengan x. Ini sangat sederhana. Terus kalian cukup buktikan bahwa nilai dari UPF-nya itu lebih dari 12. Oke. Terus kita juga harus buktikan bahwa untuk setiap epsilon positif selalu terdapat partisi pada 0,1 sedemikian sehingga nilai dari UPF-nya itu selalu kurang dari sama dengan 12 tambah. Jelas. Oke, ini bukan 12 ya, seharusnya setengah. Ini salah ini. Ini bukan 12. Ini setengah wong. Kan kalau kalian integralkan biasa, integral 01 x dx, ini kan setengah ya. Oke,
Ini setengah ya, maksudnya bukan. Nah, oke, nanti mungkin aku coret di bawah. Oke, silakan coba beberapa menit terlebih dahulu sebelum dibahas. Oke, silakan dicoba mungkin 1 menit. Oke, 2 menit lah. Oke, untuk bagian A itu kalian diminta menggunakan definisi. Coba gunakan definisi untuk mencari nilai dari ini. Oke, untuk di sini ada kalimat untuk setiap partisi P. Berarti kalian harus membuktikan bahwa eh, kalian punya partisi untuk berarti kalian ambil sembarang partisi P, terus kalian buktikan bahwa nilai dari UPF-nya itu lebih dari sama dengan setengah. Oke, lebih dari setengah. Oke, ini maksudnya setengah, ini juga maksudnya setengah ya. Oke, karena integral dari 0 sampai 1 x dx itu setengah. Oke, ada yang punya ide bagaimana caranya? Atau kalimat awalnya aja, nggak harus selesai. Kira-kira bagaimana cara menjelaskan? Oke, soal nomor A itu adalah buktikan bahwa untuk setiap. Jadi kalimat awalnya adalah diambil sebarang partisi P itu sama dengan 0, x1. Ini x, kita nulisnya kayak gini ya, biar bagus. x0 sama dengan 0, x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn sama dengan 1. Oke, koma untuk suatu n elemen n. Oke, n-nya nggak perlu dibilang dengan x0 kurang x0 sama dengan 0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari seterusnya sampai kurang dari xn. Gitu. Oke, kalimat awal ini sudah selesai berarti gunanya. Kegunaan kalimat ini. Oke, ini sudah kita selesaikan. Terus berarti kita tinggal menyelesaikan yang ini. Menyelesaikannya itu ya tinggal ditulis dari kiri ke kanan. Berarti kita tulis UPF-nya dulu. Oke, didapat PU. Oke, ada yang ingat definisi dari UPF itu apa? Jumlahan. Oke, I-nya dari 1 sampai dengan banyaknya partisi ke N, sampai N berarti. Oke, karena ini U, ini berarti pakai MI ya. Terus delta IX. Oke. Oke, MI-nya kira-kira diganti apa? Ada yang tahu kira-kira MI-nya diganti apa tuh? Oke, misalkan aku gambar nih. Ini fx sama dengan x ya. Terus ini partisinya nih. Ini xi min 1, ini xi. Terus MI itu maksimum dari nilai-nilai di sini nih. Oke, berarti MI itu sama dengan apa? Ada yang tahu? Ini mudah loh. Ini mudah. Menentukan nilai MI itu. Mungkin aku ulang ya. Pertama kalian ambil sembarang partisi.
Jadi X0, X1 sampai Xn. X0-nya 0, X1-nya 1. Nah, terus kita itu informasinya berarti udah selesai tuh. Kita tinggal mencari nilai UPF-nya. UPF itu adalah menurut definisi itu jumlahan dari I sama dengan 1 hingga N dari MI delta IX. Nah, kita harus merubah MI, kita harus mencari MI sama delta IX. MI itu merupakan nilai maksimum dari Fx. Oke. Menurut kalian maksimumnya berapa? Kalau misalnya aku ganti dalam angka nih, biar gampang. Misalnya aku ganti XI-nya ini dengan, ini misalkan sepertiga, ini setengah. Maka nilai maksimum Fx-nya berapa? Setengah ya, Mas. Oke, nilai maksimumnya setengah. Kalau misalnya angka ini aku hilangin nih, berapa nilai maksimumnya? XI. Oke, XI ya. Nah, sebenarnya fungsinya ini tidak selalu bisa kalian contohkan dengan angka. Kalian harus paham bahwa fungsi Fx sama dengan X ini selalu naik monoton. Jadi ini XI min 1, kan nilai Y-nya sama ya. Oke, ini nilai, kalau kalian, apa itu namanya, proyeksikan ke sumbu Y, maka ini diproyeksikan ke sini, ini diproyeksikan ke sini. Karena nilai Y itu sama dengan nilai X, maka kalau di sini XI min 1, sini juga XI min 1, ini XI. Maka kalian cari yang paling besar. Oke, yaitu XI. Kalau M kecil I, nilainya berapa? Ada yang tahu? Kalau M besarnya kan XI. Kalau M kecilnya? XI min 1. Oke, XI min 1. Seperti itu. Oke, dengan demikian kita punya ini ya. Oke, ini aku hapus saja. Ini gambarannya ya, jadi kalau kalian bingung, kalian coba bayangkan geometrisnya. Nah, kalau delta IX ini sudah definisi ya. Delta IX itu kalian nggak perlu mikir itu apa gitu. Kalau kita kembali ke materi, delta IX itu fix dia. Mana sih dia? Delta IX. Mana dia? Oke, ini ya. Delta IX itu pasti ini. Pasti ya, pasti ini. Tuh. Kalian tidak perlu memikirkan yang lain. Kalian tinggal substitusi. Yang perlu dipikirkan hanya yang tadi. Nah, berarti ini tinggal dikalikan dengan yaitu XI dikurangi XI min 1. Oke, terus ada yang tahu kira-kira bagaimana cara lanjutannya? Bagaimana kira-kira lanjutannya? Ada yang tahu? Oke, ini idenya ya. Idenya adalah, oke, kalau kalian punya partisi, di sini XI min 1, di sini XI ya. Oke, dengan demikian kalian punya titik ini, titik tengahnya yaitu adalah setengah dikali XI ditambah XI min 1. Gitu. Setengah dikali XI min 1. Jelas nilai XI ini lebih besar ya. Dengan demikian ini lebih besar sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N. Nah, ini diganti dengan setengah dari XI min 1 XI ditambah XI min 1. Karena kan kalian punya XI-nya itu di sebelah, XI min 1 itu ini, terus XI ini lebih besar. Kalau kalian cari titik tengahnya, berarti kan jumlahin keduanya bagi 2 ya. Nah, titik tengahnya ini selalu nilainya, ini lebih besar dari ini, tapi ini lebih kecil daripada XI. Nah, karena kita ingin membuat ketaksamaan, oke, ini lebih dari aja ya. Oke, kita ingin membuat ketaksamaan, yaitu lebih dari 12, berarti kita perlu lebih darinya, gitu.
Dengan demikian ini bisa diganti dengan XI, ini kurangi XI min 1. Oke? Nah, setelah itu kalian coba sederhanakan. Ini berarti sigma I sama dengan 1 hingga N, setengah dari XI kuadrat dikurangi XI min 1 kuadrat. Oke, ada yang tahu? Kira-kira bentuk ini bentuk yang spesial. Kenapa? Oke, karena di sini ada setengah, setengahnya boleh aku keluarkan nih. Terus sigmanya berubah jadi kayak gini. Oke, XI kuadrat kurangi XI min 1 kuadrat. Nah, bentuk ini itu istimewa dan sering disebut sebagai teleskopik. Oke. Nah, kenapa demikian? Coba kita jabarkan saja ya. Oke. Kalau I-nya diganti dengan 1, ini menjadi X1 kuadrat kurangi X0 kuadrat. Oke. Kalau XI, berarti kan ingat ya, sigma itu jumlahan ketika I-nya itu diganti. I-nya itu berjalan dari 1 sampai N. Kalau I-nya diganti 1, hasilnya ini. Kalau I-nya diganti 2, hasilnya ini. Kalau I-nya diganti 3, hasilnya ini. Oke. Kalau I-nya diganti N, hasilnya ini. Oke. Nah, kalau disederhanakan jadi apa? Ada yang tahu? Oke, kalau kalian perhatikan, kalau kalian sederhanakan di sini ada X. Oke, gimana? Setengah? Setengah xn kuadrat min x0 kuadrat ya. Oke, benar ya. Bagus. Nah, cara gampangnya seperti ini. Karena mereka berpasangan nanti di cancel, dicoret ya. Ini X1 ini dengan X1 ini. Terus X2 dengan X2. Oke. X3, di sini pasti ada X3. Dan seterusnya. Nah, tapi apabila kalian bingung pola nyoretnya kayak gimana, kalian polanya kayak gini caranya. Oke, yang ini kalian pilih depan, terus ini belakang. Ini depan, ini belakang. Karena ini di depan, maka ini yang dicoret di belakang. Gitu. Jadi depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Nah, dengan demikian yang tersisa hanya ini, kalau kalian lihat, dan yang ini, xn kuadrat. Xn kuadratnya positif, x0 kuadratnya. Oke, terus bagaimana cara dapat 12-nya? Bagaimana cara agar muncul setengahnya? Ini kan lebih dari setengah ya. Xn sama X0-nya kira-kira bagaimana cara menghilangkannya? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? Ada yang ingat Xn nilainya berapa? Xn nilainya 1 ya. Jadi kalian perlu sadar bahwa Xn itu batas paling besar, X0 itu batas paling kecil. Jadi Xn nilainya 1, X0 nilainya 0. Berarti ini nilainya 1 kuadrat kurangi 0 kuadrat. Ini setengah. Oke, jadi kita bisa membuktikan bahwa UPF itu lebih darinya itu di sini, terus setengah gitu. Oke, jadi terbukti. Jadi kalian tulis kayak gini, terbukti UPF itu lebih dari setengah. Oke. Terus, oke, ada yang pertanyaan untuk soal nomor A? Oke, jika tidak ada, oke, untuk absensinya aku udah screenshot barusan, yang hadir 10 orang ya. Nanti kalau ada yang di luar 10 orang itu bisa chat. Bisa kirim gambar nggak sih di Zoom? Wah, nggak bisa. Oke, pokoknya yang datang itu tadi 12 orang ya. 10 orang.
karena dikurangi 2 oleh aku. Nah, berikutnya nomor 1 udah. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu 1B. 1B seperti ini. Jadi, P-nya itu nggak sembarang ya. P-nya nggak sembarang, jadi yang diambil itu epsilonnya sembarang. Kita diminta untuk menemukan P epsilon, sedemikian sehingga nanti jumlahan partisinya itu 1. Jumlahan partisinya itu kurang dari ini setengah ya maksudnya. Ini setengah. Oke, nilainya kurang dari sama dengan setengah plus epsilon. Ada yang punya ide? Nah, sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 A dan B itu berkaitan. Kalau kalian hubungkan keduanya, berarti UPF ini selalu lebih dari setengah, tapi kurang dari sama dengan setengah ditambah epsilon. Kalau epsilonnya sangat kecil, mendekati 0, maka UPF itu diapit oleh setengah sama setengah. Maka mau nggak mau UPF ini setengah. Sebenarnya 1 dan 2 itu ingin membuktikan bahwa nilai dari UPF itu setengah. Ini solusi. Oke, ingat baca kalimat pada soal. Setiap epsilon positif terdapat partisi P. Jadi epsilonnya harus diambil dulu. Jadi diberikan epsilon positif, dipilih. Oke, kita ingin mengambil P epsilon itu. Suatu P epsilon itu. Sama dengan bla bla bla. Nah, tapi kita belum punya ide bagaimana cara membuktikan bahwa dia itu nanti nilainya itu kurang dari sama dengan setengah plus epsilon. Nah, kita coba memanfaatkan yang sudah kita buat tadi. Coba kita ulang mencari nilai UPF-nya. UPF itu nilainya itu bakal sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dari MI delta IX ya. Atau ini nilainya adalah XI dikali XI min 1. Gitu. Kita ingin agar nilainya ini kurang dari setengah tambah epsilon. Nah, agar di sini simbolnya kurang dari, maka kita bisa mengganti. Oke, kita bisa mengganti. Oke, bagaimana cara agar bisa mengganti ya menjadi sesuatu gitu. Hingga ini. Nah, kalau kalian pecah ini bakal menjadi XI kuadrat dikurangi XI min 1. Nah, ini cukup ribet. Oke, kita ingin mencari hal yang mempermudah. Oke, nah kalau menurutku ini akan menggunakan Archimedean property. Jadi karena partisinya itu kan antara 1 sampai N ya. Jadi kalau ini dipilih 1/N, oke, XI-nya itu dipilih juga I per N ya. Maka ini bakal menjadi I per N kuadrat. Begitu. Oke. Kan waktu kalian belajar kalkulus 2, atau belajar kalkulus 2, kan kalian belajar ini, terus ini, misalkan ini 0 sampai 1, pasti partisinya itu kalian pilih sebanyak 1/N ya. Nah, sama juga seperti ini, di sini akan dipilih 1/N. Idenya seperti itu. Oke. Nah, ini dihapus dulu, nanti kita ulang kalimatnya yang bagus. Oke, dipilih, kita tulis UPF-nya dulu, itu sama dengan sigma, I sama dengan 1 hingga N dari MI, terus delta IX. Oke. Nah, terus di sini kita tadi sengaja memilih delta IX-nya itu 1/N. Oke, jadi partisinya itu dipecah menjadi 1/N. Jadi kayak gini bentuknya. Kira-kira PI-nya itu kira-kira nanti dipilih kira-kira nanti berdasarkan
Di sini akan ada Archimedean kira-kira. Oke, terus di sini ada kalimat seperti ini dipilih. P epsilon itu sama dengan X0 sama dengan 0, terus 1/n, 2/n, sampai seterusnya sampai n/n. Oke. Jadi delta. Oke. Jadi ini nilainya kan sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga n dari ini ya, partisinya ini 0. Oke. Nah, tadi kan kita memilih bahwa nilai MI itu sama dengan XI. Nah, berarti MI bakal sama dengan XI, nilai XI itu adalah I/n. Oke, I/n. Jadi ini X1, ini X2, ini Xn. Oke, secara umum X1 itu 1/n, X2 itu 2/n, Xn itu n/n. XI itu ya I/n. Begitu. Oke, dengan demikian kita punya X ini, terus selisihnya itu selalu 1/n. Terus ini menjadi sigma I sama dengan 1 hingga n dari I/n kuadrat. Oke, n kuadratnya dikeluarkan, sigma I sama dengan 1 hingga n dari I. Oke, ini 1/n kuadrat, kalau dijabarkan kayak gini dia. Kan I-nya berjalan dari 1 sampai n. Nah, kalian pasti pernah melihat ini ya. Ini rumusnya adalah n kali n tambah 1/2. Ini dikali 1/n kuadrat. Oke, kalau disederhanakan ini bakal menjadi n, oke, tambah 1/2n ya. Oke, kalau dipecah ini bakal menjadi n. Oke, ini menjadi setengah, n dibagi 2n itu setengah, tambah 1/2n. Kita ingin agar ini kurang dari sama dengan setengah tambah epsilon ya, menurut di soal. Nah, berarti mau nggak mau, si 1/2n harus kurang dari epsilon, atau 1/n kurang dari epsilon per 2. Oke. Nah, dengan demikian kita pilih seperti ini. Berdasarkan Archimedean, titik, berdasarkan Archimedean property. Oke, aku tulisnya singkat aja karena tempatnya terbatas. Berdasarkan Archimedean property terdapat n elemen n sehingga 1/n itu kurang dari epsilon per 2. Begitu. Titik. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Oke. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1B? Oke, bisa dipahami tidak? Mungkin aku tanya satu orang ya. Aprilia bisa dipahami tidak? Kalau tidak, aku bisa ulang. Mas. Oke. Berikutnya berarti kita akan ke soal tugas kalian ya. Soal tugas. Kira-kira kita akan menjawab soal nomor 2, nomor 3, sama nomor 5 ya. Turun monoton itu lebih sering keluar. Kita kerjakan dulu soal nomor 2 jelas. Oke, tapi aku lebih suka soal nomor 3. Kita ke nomor 3 dulu. Screenshot dulu. Oke, di sini pakai NIU-ku. Jadi NIU-ku kita gunakan NIU saya ya. NIU-ku itu 42769. Berarti P-nya 9 ya. Berarti P-nya ini diganti dengan 9 begitu. Oke. Nah, caranya sama, tunjukkan bahwa Darbox. Ini salah ya kalimat. Integral Darbox. Oke, ada yang punya ide bagaimana caranya menulis? Oke, kita akan menggunakan teorema saja ya. Kalau kalian ingat tadi,
Cara untuk menunjukkan dia terintegral darbox ini ya, yang pertama menggunakan definisi, yaitu kalian mencari nilai dari UPE, mencari dari integral atas, integral bawah. Nah, tapi itu sulit. Nah, kita akan menggunakan yang ini nih, teorema ini. Jadi fungsi f terintegral darbox pada AB jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat partisi B. Oke. Jadi kita nulis, oke ini salah, bukan yang ini filenya. Saya harus keluar dulu. Oke, ini aku ajari tips cara memilih partisinya. Oke. Ada yang NIU-nya 9 juga, dan berapa nilainya? Oke, kalau nilainya Aku, Mas. berapa? Aku 9. Berapa nilainya? -8. Minus 8 ya. Oke, coba dilihat kalau ini 9, panjang intervalnya itu 11, min 11, tambah 2, tambah 1, minus 8. Oke, benar ya. Sebenarnya mah nggak perlu pakai integral darbox juga bisa. Tentukan ya. Tunjukkan bahwa f terintegral darbox dan tentukan ini. Kita tulis seperti ini solusi. Diberikan epsilon positif. Oke, dipilih P itu sama dengan jelas min 2-nya ikut. Oke. Terus 9-nya ikut. Oke. Oke, ada yang tahu kira-kira apa saja yang diambil? Yang paling oke. Tadi siapa yang jawab? Saya ya yang jawab. Berapa aja kamu ambil P-nya? Ya. -2, terus 9 minus sepertiga N, 9 plus sepertiga N, 10 minus sepertiga N, 10 plus 1/3 N, 11. Min 2 setelah min 2 berapa? 9 minus 1/3 N. Min 1/3 N, terus? 9 plus 1/3 N. Terus? 10 minus sepertiga N. 10? Minus sepertiga N. Terus? 10 plus sepertiga N, 11. 11. Oke, ini boleh ya. Ini boleh. Kenapa kamu angka 9 sama 10-nya nggak ada? Aku ngikutin PPT. Oke. Nah, kalau aku, karena terlalu banyak pakai variabel N, aku milih biasanya kayak gini. Caranya milih seperti ini. Kalau dia ada tanda sama dengannya, dia ikut. Min 2, 9. Oke. Ini di bagian pertama kita pilih ini. Di bagian kedua, kalau kalian lihat, si 9 itu nggak ada sama dengannya. Jadi X lebih dari 9. Berarti di sini 9 plus H misalkan. Karena dia harus lebih dari X. Atau enggak, 9 tambah 1/n boleh. Oke, 9 tambah 2/n juga boleh, nggak masalah. Gitu. Nanti menyesuaikan saja. Tapi biasanya aku menggunakan H ya, agar dia nggak perlu pakai pecahan. Karena pecahan cukup panjang nulisnya. Terus 10 juga ikut. Oke, jadi di baris kedua ini menghasilkan 2 partisi ini. Terus di baris ketiga itu akan menghasilkan partisi berikut. 10-nya kan nggak ada sama dengannya di sana ya. Berarti di sini 10 plus H, di sini adalah 11. Gitu. Sehingga partisinya seperti itu. Oke, biasanya aku akan menggunakan seperti itu caranya. Oke, kalimat berikutnya apa? Terintegral darbox. Oke, dengan H itu sama dengan bla bla bla. Oke, diperoleh. Oke, nanti untuk D-nya kapital atau enggak, ini seharusnya enggak ya. Nanti untuk tata bahasanya kalian pelajari sendiri.
Oke, diperoleh bahwa kayaknya lebih bagus pakai ini. Diperoleh nilai dari UPF kurangi nilai dari LPF itu sama dengan sigma. Oke, dia nulisnya kayak gimana sih yang tadi? Oh, dia ngelis satu-satu ya? Oke, kalau nggak ngelis, aku misalnya tidak melis nih, tidak melakukan listing seperti ini. Jadi tidak tak cari M1, oke, kayaknya harus dicari deh biar bagus. Oke, sebenarnya nggak harus dicari. Coba kita tanpa mencari dulu. Apakah mudah atau tidak? Nah, pada interval yang pertama, oke, pada interval ini, nilai fx-nya itu selalu sama dengan 1 ya, min 1 ya. Dengan demikian kita punya, ini kayak ini ya, mi kurangi mi kali delta ix. Oke, oke, ini sepertinya harus ada mi-nya ya, biar jelas. Sepertinya kita listing aja, biar gampang juga sedikit ya. Oke, jadi usahakan ini itu sesedikit mungkin ya, agar lebih mudah. Nah, kita punya nanti M kapital 1. Oke. Nah, pada interval ini nilainya selalu min 1. Oke. Sedangkan M2-nya pada interval berikutnya, itu pada antara 9 dan 9 plus H. Yaitu juga konstan 1. Dengan demikian ini 1. Oke. Tapi min 1-nya ikut ya, ingat. Terus kita cari yang ini. Dari ini ke sini. Dari interval 9 plus H sama 10, dia konstan 1. Jadi M3-nya itu nilainya 1 juga. Oke. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat, ini kelima. Oke, terus kita punya M4 sama M5 juga. Oke, M4 itu terletak pada interval 10 plus H, jadi interval 10 plus H, sampai interval 10 sampai 10 plus H. Sampai 10 plus H. Nah, nilai fx-nya itu, pada saat dia nilainya 10, dia nilainya bisa 1, sedangkan pada lebih dari 10, nilainya 2. Berarti nilainya itu 2 di sini. Oke. Terus M5, itu nilainya di sini nih. Di antara 10 plus H, sampai dengan 11. Oke, berarti nilainya selalu 2 nih. Berarti nilainya ini 2. Oke. Terus kita cari M kecil 1, M kecil 2, M kecil 3, M kecil 4, M kecil 5. Oke, sebenarnya sebaiknya kalau nyarinya itu berpasangan ya, M besar dengan M kecil, M besar dengan M kecil. Biar lebih mudah. Nah, pada interval min 2,9 nilainya selalu min 1, ini selalu min 1. Pada M2 nilainya bisa min 1 atau 1, ini nilainya min 1. Oke, ada yang tahu M kecil 3 nilainya berapa? Ada yang tahu nilai M kecil 3 berapa? M kecil 3 berarti pada interval ini. M kecil 3 pada interval 9 plus H sampai dengan 10. Nilai fungsinya berapa di sini? Dia kan 9 plus H sama 10 kan cuma masuk ke sini aja ya, ke baris kedua. Berarti nilai fungsinya selalu 1. Dengan demikian ini nilainya 1. Oke, kalau M kecil 4, ada yang tahu? M kecil 4 berarti intervalnya itu adalah 10 sampai 10 plus H. Oke, kalau dia dikenakan fungsi F, kira-kira kemungkinan nilainya berapa saja? Mungkin aku tanya satu orang,
Andi, kira-kira Andi Sabrina, kira-kira tahu nggak nilai fungsinya di sana berapa? Dari 10 sampai 10 plus H. 1 sama 2. Oke, 1 sama 2. Karena F10-nya ini masih ngikut si 1, sedangkan pas lebih dari 10, 10 plus H masih ngikut 2. Dengan demikian nilai terkecilnya itu 1. Oke, kalau M5 nilainya berapa? Ada yang tahu? Kalau 10 plus H sampai 11 itu selalu berada di bawah. Dengan demikian dia selalu nomor 2. Oke, seperti ini. Oke, ini dihapus. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita cari nilai dari delta IX-nya. Delta 1X. Oke, ini merupakan nilainya 9 kurang min 2. Ini 11. Oke, delta 2X itu nilainya H. Ini nilainya delta 3X itu nilainya 10 dikurangi 9 plus H. Ini nilainya adalah 1 min H. Oke. Terus nilai M4 ini delta I4 delta 4X. Oke, ini nilainya adalah H. Oke, terus delta 5X ini nilainya 1 min H. Oke. Delta itu kan selalu harus nilainya positif ya. Maka H-nya itu dipilihnya itu setengah. Setengah boleh. Karena kalau dipilih setengah kan ini 9,5, ini 10,5. Jadi partisinya masih berlaku. Oke. Jadi nanti dipilih H-nya itu dengan H sama dengan minimal kurung kurawa setengah koma. Kira-kira nanti ada yang bergantung dengan epsilon. Dengan demikian didapat kita perlu mencari nilai dari UPF dikurangi LPF. Gitu. Oke, UPF kurang LPF. Oke, yaitu adalah sigma I sama dengan 1 hingga 5 dari M besar II kurangi M kecil I dikali delta IX. Nah, kalau kalian perhatikan baris yang ini, yang aku kotak-kotaki ini akan menghasilkan nilai 0. Karena nilai M besar sama M kecilnya sama. Gitu, ini juga 0. Ini juga 0. Oke, sehingga nilai-nilai yang menghasilkan hanya yang berbeda. Nah, ini menghasilkan 2H ditambah dengan H, gitu. Ini 3H. Oke. Kayaknya alasan kenapa Ataya tadi pakai 3N itu karena ada 3 di sini. Nah, nanti di sini kan kita ingin agar ini kurang dari epsilon. Berarti kan H kurang dari epsilon per 3 ya. Kita pilih H-nya itu epsilon per 8. Oke, epsilon per 8. Karena epsilon per 8 pasti kurang dari epsilon per 3. Oke, dengan demikian terbukti F terintegral. Terintegral Darboux. Oke, pada intervalnya min 2 sampai 11. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk soal tugas nomor ini? Oke, bagaimana cara kita kalau nanti fungsinya seperti ini? Ini catatan. Ini catatan saja. Bagaimana kalau fungsi fx-nya seperti ini? 1 ketika x itu di antara 0 kurang dari 1, terus x ketika dia 1 kurang dari x kurang dari ini 2x saja dah biar nggak kontinu ya, biar tidak kontinu. 2 terus min 1 ketika dia 2 kurang dari sama dengan
Ini kurang dari sama dengannya di sini. X kurang dari sama dengan 3. Oke, kira-kira partisinya itu harus kayak gimana? Oke, ada yang tahu kira-kira partisinya seperti apa? Oke, mungkin aku tanya yang kemungkinan bisa atau ya, kira-kira partisi P-nya berapa kalau di sini? Ini berbeda dengan soal yang di atas ya. Karena soal yang di bawah, ini dia tidak konstan. Ininya tidak konstan, dia 2x. Ada perbedaan. Nah, kalau misalkan dia ada variabel X, biasanya kita perlu yang namanya ini, seperti contoh yang tadi, yaitu contoh nomor sebelumnya, yaitu ada partisinya dalam bentuk N. Begitu. Oke. Nah, partisinya dalam bentuk N berarti kita milihnya seperti ini. 0 sampai 1, ini karena dia konstan, terus 1 tambah 1 per N, 1 tambah 2 per N, dan seterusnya. Oke, sampai 1 tambah N per N. Gitu. Oke, terus koma, 2 udah, terus 3. Di partisinya ini. Dengan N itu 1 per N kurang dari bla 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 epsilon gitu. Bla bla bla, dengan N misalnya kurang dari epsilon. Nah, nanti kalian kira-kira akan memperoleh nilainya. Oke. Nah, kalau ada variabel X, X kuadrat, X pangkat 3, nah biasanya yang akan keluar itu kalau misalnya tidak konstan ya, kalau misalnya dosen ingin agar soalnya lebih rumit, maka kemungkinan fungsinya bentuknya seperti ini. Ini kemungkinan. Jadi ada variabel X-nya. Berarti pada interval yang ada memuat variabel X, itu kalian partisinya sebanyak N. Dengan N-nya itu kalian peroleh dengan menggunakan Archimedean property. Seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan dulu untuk soal nomor 3? Oke, jika tidak, karena kalian memilih nomor 2 atau nomor 5? Ada yang mau request nomor 2 atau nomor 5? Kalau nomor 2 kan soal tugas. Kalau nomor 5 itu soal ujian. Kira-kira kalian bakal milih yang mana yang dibahas? Mungkin kita jawab, karena tadi tugas udah 1 soal, nanti kalian coba jawab nomor 2 ya. Nomor 2 teoritis. Kita jawab soal nomor 5 agar punya soal ujian yang dibahas. Oke, seharusnya yang dibahas itu nomor 5, selain itu nomor turun monoton udah ya. Yang ini ya, yang continue antara nomor 7 nomor 8. Seharusnya 2 soal itu juga dibahas. Jadi kalau fungsinya itu turun monoton pada AB, maka F itu terintegral pada AB. Nah, kita ingin buktikan menggunakan, boleh integral Riemann, boleh Darboux. Oke, kira-kira bagaimana kalian menyelesaikan? Oke, silakan coba pikirkan selama 2 menit untuk mencari ide. Di kelas, yang dibuktikan keduanya atau salah satu aja? Yang turun monoton, naik monoton, atau keduanya dibahas sama Pak atau
Atau di kelas ngebahas teorema keduanya, yang turun, yang naik, atau cuma salah satu aja? Oke, kita asumsikan Pak Atok tidak membahas keduanya, terus aku yang membahas untuk yang turun monoton. Oke, kita akan menggunakan di sini integral Darboux, membuktikan UPF kurang LPF-nya itu kurang dari epsilon, seperti itu. Nah, caranya kalian coba bayangkan kalian punya fungsi yang ini ya, yang turun monoton. Oke, yang turun monoton. Naik juga sama ya. Mau dia naik, mau dia turun, sama caranya. Seperti ini. Oke. Terus kita punya ini UPF kurangi LPF ya. Kira-kira selisihnya itu sejauh ini. Yang aku arsir merah ini. Itu selisihnya. Oke. Karena banyak ada partisinya, maka di sini akan ada jumlahannya lagi. Ini juga banyak. Oke, kita ingin agar ini itu jumlahan yang warna merah muda ini itu kira-kira jumlahannya itu kurang dari epsilon. Kita ingin agar itu terjadi. Begitu. Oke. Jelas berdasarkan bunyi teoremanya epsilonnya sebarang ya. Terdapat partisi nanti. Oke, kita coba menuliskannya. Oke, idenya seperti itu. Cara membayangkannya. Ini solusi. Oke, diberikan epsilon positif titik. Pertama itu dulu. Karena itu wajib dipilih menurut teorema. Terus kita baca soalnya. F itu turun monoton pada AB. Kita tulis definisi dari turun monoton. Karena F turun monoton pada AB, maka untuk setiap X, Y, elemen A, B, oke, tunggu dulu. Untuk setiap X, B dengan Fx kurang dari F dengan X kurang dari Y, karena dia turun monoton, kalau X-nya di sini, terus Y-nya di sini, oke, Fx-nya di sini, Fy-nya malahan, oke, di sini Y-nya misalkan, maka Fx-nya lebih besar dari Fd ya. Oke. Dengan X kurang Y berlaku Fx itu lebih dari sama dengan Fy, seperti itu. Titik. Oke. Nah, kita sudah menulis informasi yang kita perlukan. Nah, kalau di sini menurutku kita akan memerlukan Archimedean property. Oke. Pertama kita diambil partisi. Oke, gimana cara mengambil partisinya? Oke, kita ambil partisi yang deltanya juga sama saja ya. Nanti. Oke, dipilih. Oke, di sini seharusnya ada berdasarkan Archimedeannya. Berdasarkan Archimedean property berlaku
terdapat n elemen n, oke, sehingga berlaku, oke. Terus ada istilah nanti dipilih, P itu sama dengan suatu partisi. Itu X0 sama dengan A, terus X1, X2, bla 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 bla, sampai Xn ini sama dengan B. Begitu. Nah, nanti kira-kira X1 dengan X0-nya itu kira-kira kemungkinan punya hubungan dengan si bilangan asli N. Selanjutnya, kita perlu nilai dari si ini ya. Yes. Dengan demikian, kita ingin mencari ini nih. Si UPF kurangi dengan LP, F. Ini sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dari MI minus M kecil I kali delta IX. Nah, kemungkinan delta IX ini dia bergantung sama N dan kemungkinan dia konstan. Oke, MI ini dia turun monoton. Oke, fungsinya turun monoton sama seperti fungsi tadi yang aku contohin tadi. Yang mana ya? Yang ini sepertinya. Nah, yang ini. Jadi fungsinya itu fx sama dengan x itu kan naik monoton. Nah, kalau monoton dia punya sifat yang istimewa ketika memilih M kapital I ataupun M kecil I gitu. Oh, Pak Ato bahas yang naik monoton aja, Mas. Oke. Oke. Nah, Pak Ato bahas yang naik, kita bahas yang turun untung ya. Oke. Nah, terus kita di sini harus mencari MI. Nah, misalkan kalian bingung nih mencari MI-nya sulit nih, kalian coba jelaskan di atas. Jadi didapat, oke, MI itu sama dengan maksimum dari fx, oke, titik 2 x elemen dari xi min 1 xi. Tuh. Karena dia turun monoton, kalau kalian punya fungsi turun monoton, misalkan contohnya seperti ini ya, ini xi min 1, ini xi. Oke, terus ini fungsi fx-nya. Oh, ini ada naiknya dikit. Misalkan turun monotonnya kayak gini nih. Yes, gitu. Nah, ini misalkan fungsi, diulang. Seperti ini misalkan. Nah, misalkan ini fungsi fx-nya. Oke, terus berarti nilai fx itu berada di sini. Oke, pertanyaanku nilai MI-nya kira-kira berapa di sini? Ada yang tahu? Berapa nilai terbesar dari si F? Lihat aja yang warna merah yang paling tinggi. Siapa itu? Oke, ada yang tahu? Oke, misalkan fx-nya aku ganti misalkan gitu. Yang turun ke bawah apa sih? Min x plus 5 misalkan. X plus 5. Terus x-nya aku ganti ini 2, ini 3. Oke. Nilai MI-nya berapa? Nilai terbesarnya. Ada yang tahu kah? Oke, misalkan kalau kalian bingung gitu, kalian tinggal dicoba pandang gambar ini, kalian bayangkan dia turun monoton. Sehingga yang paling besar jelas yang ini ya, yang berada di ujung kiri. Nah, nilai ini itu adalah fxi min 1. Oke, sehingga ini nilainya adalah fxi min 1. Oke, dan MI sama dengan minimum dari fx x elemen xi min 1 xi. Nah, kalau fungsi turun monoton naik monoton dia istimewa sekali. Oke, kalau yang MI-nya itu xi min 1, maka yang lagi satu ya fxi-nya gitu. Oke. Di sini kita pakai konjungsi akibatnya.
Terus kita coba. Oke. Nah, di sini maka ditulis seperti ini. Fx I sama dengan 1 hingga N dari si MI itu adalah Fxi, sedangkan ini adalah Fxi min 1. Oke, ini kali delta X delta Ix gitu. Nah, bentuk seperti ini itu sebenarnya telescoping kalau kalian perhatikan. Tapi kalau delta Ix-nya itu hilang ya. Nah, kalau kalian masukkan, misalkan masukkan 1 ya, berarti kan ini Fx 1 kurangi F0, Fx0, terus oke, ini giniin aja. Terus ditambah, kalau diganti 2, ini jadi Fx2 kurangi Fx1, terus ditambah, kalau diganti 3 jadi Fx3 kurangi Fx2, oke, dan seterusnya. Sampai akhirnya itu menjadi Fxn dikurangi Fxn min 1. Oke. Nah, kira-kira kalau ini dijumlahkan, sisa yang mana saja? Kalau menggunakan teleskoping seperti tadi. Kalau dilihat, kira-kira X1 sama dengan X1, X2 bakal sama X2 ya. Depan, belakang ya. Nah, berarti nanti sisanya kira-kira Fxn kurangi Fx0. Tunggu dulu, ini kebalik ya. Xi itu, Mi itu Fxi min 1 ya. Oh, ini kebalik ya. Oke, nanti juga kebalik. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, kita sudah menemukan idenya, tapi delta Ix-nya harus konstan. Gitu. Nah, coba kita delta Ix-nya kita coba keluarkan. Kita nulisnya seperti ini. Oke, aku coba kecilkan tulisanku ya, agar muat, karena kemungkinan panjang. UPF kurangi LPF, sigma I sama dengan 1 hingga N, kira-kira dari si ini, M besar I kurangi M kecil I, dikalikan delta Ix gitu. Sigma I sama dengan 1 hingga N, dari kalau kita substitusi nilainya yaitu adalah F Xi min 1 kurangi F Xi ya. Oke. Terus kali delta Ix. Kita ingin agar ini konstan. Tapi kita ingin mencari nilai ini dulu. Oke, yaitu adalah F kalau dimasukkan 1, F0 kurang F1. Terus kalau dimasukkan 2 itu F2 kurang F1. Enggak kayak gini ya, nulis Fx0 maksudnya. Oke, Fx0 kurangi Fx1 ditambah Fx2 kurangi Fx1, oke, tambah seterusnya sampai tambah Fx, kalau dimasukkan N itu Fxn min 1, oke, dikurangi Fxn. Oke, terus di sini ada kurung lagi yang besar. Nah, terus di sini kita coba telescoping, ini dihilangin, ini di, oke, belakang, depan, belakang. Ini salah ya. Ini seharusnya X1 dulu. Fx1 kurangi Fx2. Oke, belakang, depan, belakang, depan. Jadi yang tersisa nanti adalah Fx0 kurangi Fxn. Oke. Kita ingin agar ini kurang dari epsilon. Oke. Berarti kita pilih delta Ix-nya itu harus kurang dari epsilon per Fx0 kurangi Fxn. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, delta Ix kira-kira kita partisi AB-nya itu sebanyak N. Jadi kalau kita punya interval AB,
kita partisi sebanyak N. Sehingga delta IX itu sama dengan B min A per N. Oke. Sehingga ini akan menjadi B min A, terus ini per N. Oke, ininya kita tulis di sebelah aja. Itu adalah Fx0 kurangi Fx. Tunggu bentar. Bisa di-cancel nggak nanti? Oh, ini di bawah ya. Ini N. Ini Fx0 kurangi Fxn ya. Oke, ini agar kurang dari epsilon. Tunggu. Oke, sepertinya benar. Oke, jadi kita ingin agar itu kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kita coba lengkapi kalimatnya yang tadi masih bolong-bolong. Oke, pertama di atas ditulis bahwa diberikan epsilon positif. Oke, karena F turun monoton pada AB, maka untuk setiap X, Y elemen AB dengan X kurang dari Y, berlaku Fx lebih dari sama dari Fy. Nah, itu gunanya untuk menentukan M kecil I sama M besar I. Berdasarkan Archimedean property, terdapat N elemen N sehingga berlaku ini. Yaitu ini kurang dari epsilon. Ini pokoknya kurang dari epsilon. Oke, nanti kita lihat di bawah. Oke, dengan demikian, oke, kita perlu juga menentukan delta IX. Nah, di sini kan ada delta IX ya. Oke, delta IX itu sama dengan epsilon per Fx0 minus Fxn ya. Oke, ini misalkan B min A per N. Oke, berarti menurut Archimedean haruslah B min A dikalikan Fx0 kurangi Fxn itu per N itu kurang dari epsilon. Oke, jadi ini menurut Archimedean. Itu adalah B min A Fx0 B min A, terus ini Fx0 kurangi Fx. Oh, Fx0 itu fix ya. Itu Fx0 itu Fa ya. Ini Fa kurangi Fb per N ya. Oke, karena nilai dari selisihnya itu selalu konstan, maka delta IX ini diperoleh sebagai berikut, yaitu B min A per N. Oke, dengan demikian kita bisa tulis seperti ini. Itu adalah B. Tunggu dulu, ada yang salah. Oke. Oh, delta IX itu seharusnya ini kurang dari epsilon per Fa min Fb. Oke, ini dia. Oke, benar ya. Ini B min A per N, terus ini B min A per N dikali Fa minus Fb. Oke. Terus B min A per N itu kurang dari epsilon per Fa min Fb dikali Fa min Fb. Oke, terus ini di-cancel, ini sama dengan epsilon. Oke, jadi selesai. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk yang mungkin yang rumit itu adalah yang memilih ini ya. Yang rumit itu yang ini. Terus menentukan delta IX-nya.
terus menentukan bentuk ininya. Oke, ada yang ditanyakan. Kemungkinan kalau monoton keluar, kemungkinan turun monoton ya, karena yang dibahas di kelas naik monoton. Oke, ada yang bertanya untuk soal nomor 5 UAS, untuk soal nomor 5? Oke, jadi mungkin aku bacakan ulang. Jadi pertama kita ikuti bunyi teoremanya. Jadi bunyi teoremanya mengatakan untuk setiap epsilon positif, jadi epsilonnya sebarang. Begitu. Nah, terus kita lihat soalnya itu apa yang diketahui. Yang diketahui itu fungsinya turun, berarti kita tulis definisi turun dulu. Oke, nah karena definisi turun itu sudah selesai, maka kita tulis coba ini, f terintegral pada AB. Nah, berarti kita mulainya dari sini sebenarnya nih. Oke. Nah, pada saat kalian menyelesaikan ini, oke, rupanya terjadi kendala, yaitu kalian sulit untuk memilih delta IX-nya. Oke, delta IX, coba kalian bayangkan, bentuknya rupanya disederhanakan jadi ini nih, ini delta IX nih. Ini delta IX juga. Nah, agar ini nanti kurang dari epsilon. Nah, kalian coba otak-atik kira-kira bagaimana kurang dari epsilon. Nah, rupanya harus menggunakan Archimedean property. Nah, Archimedean property dimulai dari ini, yaitu adalah B min A, FA min FB per N kurang dari epsilon. Nah, terus kalian peroleh nilai dari delta IX-nya. Delta IX-nya itu adalah B min A per N. Jadi, dari A sampai B, ini kan ada sebanyak N partisi ya, atau N interval. Setiap interval kita panjangnya itu kita pilih sebagai B min A per N. Nah, menurut kalau kalian sederhanakan ini, B min A per N itu kan kurang dari epsilon per FA min FB ya. Seperti itu. Oke, dengan demikian kalian sudah punya nanti nilainya ini. Nah, selanjutnya tinggal kalian substitusi nilai delta IX-nya itu ke sini. Begitu. Sehingga nanti tinggal lakukan pencoretan, itu terbukti selesai. Oke, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena sudah jam, jika tidak ada pertanyaan, mungkin tutorialnya aku akhiri. Dan ini di stop record dulu.